Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan mengungkapkan terdapat 104 tenaga kerja asing yang bekerja di hotel dan geria pijat Alexis Jakarta Utara. Para tenaga kerja asing berasal dari Uzbekistan 5 orang, Thailand 57 orang, Kazakhstan 2 orang, dan Tiongkok 36 orang. Menurut Anies, para tenaga kerja asing itu telah habis masa izin kerjanya sejak akhir Oktober, sehingga ia meminta pihak imigrasi menindak tegas mereka karena masuk secara ilegal. Di situ ada 104 tenaga kerja asing. Kira-kira 104 tenaga asing itu habis hari ini. Hari ini tuh hari terakhir izin kerja mereka. Pak, itu datanya dari mana? Soalnya kan mereka bilangnya katanya nggak ada tanda. Itu ada di kita. Pemprov DKI Jakarta telah menghentikan izin usaha hotel dan geria pijat Alexis. Pemberhentian izin usaha diberikan karena Pemprov DKI mendapat laporan terdapat kegiatan asusila dalam hotel ini. Muhammad Ridwan, JAK TV. Pemprov sudah mengantongi data berapa jumlahnya 104 yang asing, bahkan dari mana, bahkan pelanggannya pun katanya mengantongi data-datanya begitu ya. Nah, tapi saya ke Pak Musni mungkin ya, ini suatu kejutan juga bahwa bisa dikatakan dalam hitungan yang cepat ya, baru dilantik sudah ada gebrakan seperti ini. Ya, saya kira Anies banyak gebrakan. Satu contoh saja, kan sudah ada putusan pengadilan negeri, kemudian PT UN tentang kasus Bukit Duri. Itu saya sudah turun. Saya sudah hari Jumat saya lihat di situ akan berunding, akan segera diselesaikan itu. Jadi karena kalau dikatakan tadi Ruhut itu tidak peduli pada rakyat, apa nggak peduli itu orang yang digusur begitu aja, pakai tentara, pakai polisi. Anies udah bilang, udah kita akan mengatasi itu. Mengatasi dengan cepat, sudah ada timnya turun dan sebagainya. Saya pun sebagai sosiolog sudah turun dan sudah berbicara, kita sudah memetakan apa maunya mereka. Ini kan kecepatan luar biasa. Jadi kita itu harus, saya ingin mengajak, pertama kita mesti rasional, kedua kita mengutamakan objektivitas, kemudian kebersamaan, mesti kebersamaan kita bangun ini. Negeri ini, Jakarta ini tidak mungkin kita bisa, apalagi Indonesia, kita bawa kepada kehidupan yang lebih baik kalau kita nggak ada bersama. Jadi kita mesti kembangkan yang seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Anies Sandi itu pada tahapan awal menurut saya itu sudah bagus ya. Makasih Pak. Termasuk yang kita lihat misalnya, adakah seperti yang saya katakan tadi, ketika digusur di masa dahulu itu saya saksikan betul di pasar ikan, itu nelayan digusur kemudian dipaksa dibawa di Rawabebek, dibawa Marunda. Saya katakan, ini orang mau hidup apa di sana? Dia punya perahu di situ, alat tangkapannya di situ, siapa yang jaga? Jadi saya katakan itu tindakan yang bodoh. Tindakan yang bodoh. Nah, itu dalam satu di JAK TV juga saya katakan supaya dibangunkan apartemen di situ, apartemen sederhana, mereka tinggal sebagai nelayan kan dia bisa jaga perahunya dan lain sebagainya. Dan Anies akan melakukan itu. Ada 200 titik lebih. Titik kawasan yang padat kumuh dan miskin di Jakarta itu akan menjadi prioritas utama. Maka saya minta kepada anggota DPRD DKI itu memberi support. Kan orang tidak mungkin jalan kalau untuk ini aja menyampaikan visi dan misi itu di boykot. Apalagi nanti budgetnya. Jadi saya juga minta pada warga DKI, rakyat Jakarta untuk memprotes anggota DPR yang mencoba menjegal. Sebab ada tanda-tanda kalau saya baca itu menjegal pada mereka. Bicara soal support ini. Support support dari semua masyarakat Jakarta lah ya. Ini. Karena ini tampaknya masih ada sisa-sisa pilkada ketika kemudian Anies dianggap blunder begitu ya, masalah pribumi dan non-pribumi banyak yang bersuara. Ya, tapi ketika menutup Alexis ini kok tidak ada yang banyak yang juga yang tidak mendukung begitu, diam saja atau? Enggak, kalau suara semuanya baik. Kalau soal Alexis ya, enggak jadi soal. Kalau maksudnya pendukung Ahok begitu loh sisa-sisa pilkada. Ya kita, ya kalau orang belum legowo biarin aja deh. Ya kan? Nggak usah kita urusin. Kita banyak hal-hal yang lebih penting. Orang yang masih ngomel-ngomelin Anies biarin aja, itu risiko pemimpin diomelin, ya kan? Biarin aja, kita jangan mikirin mereka, ya kan? Abis umur kita kalau ngurusin yang beginian, dia nggak bakal ada puasnya, tinggalin aja. Jadi ya kalau kita bicara lebih ke depan, Bapak kita mesti bicara tentang penggusuran manusia. Yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, penggusuran situs
terjadi di pasar ikan. Tuh. Itu belum 1 bulan. Itu dilakukan oleh pihak PU. Saya menyaksikan sendiri 3 pos bea cukai yang dibangun oleh Rua Malaka. Itu 800 tahun umurnya, digerus. Kemudian batu-batu untuk duduk menikmati Purnama Raya itu dibuat oleh orang-orang Kaukasia pada abad ke-8, digerus, termasuk yang di dalam Rasulullah Museum Bahari. Kemudian saya meminta, kebenaran ada nggak tahu Kiong ini apa staf rasmi apa belum? Mantan tim saya saja, Pak. Mantan tim saya saja. Melalui TV ini saya meminta yang harus direncanakan adalah pembangunan pariwisata. Siap. Jadi itu untuk pembangunan pariwisata itu ada 48 situs di Pulau Seribu. Ada 15 di pasar ikan yang sebagian sudah dihancurkan oleh pihak PU. Saya menyaksikan sendiri. Lalu dibereskan informasi. Belanda tidak membangun apa-apa di Jakarta. Bangunan di Jakarta, termasuk Menara Syah Bandar dan sebagainya, itu dibangun oleh Rua Malaka, dibangun oleh orang Kaukasia, 8 abad Masehi yang dia buat. Belanda itu VOC itu bankrupt. Dia tidak ada duitnya karena dihajar terus oleh rakyat di mana-mana. Dia nggak membangun. Yang membangun baru pemerintah Hindia Belanda pada abad 19. Jadi tolonglah ditertibkan segala bangunan kuno yang di Jakarta. Sebenarnya di seluruh Indonesia itu dibuat anno 17-18 seolah-olah itu bangunan Belanda, itu bukan. Saya bisa buktikan, saya berani berhadapan dengan air keluh Indonesia yang manapun juga, sendiri atau mereka satu kargo berhadapan dengan saya nggak akan mundur, bahwa terjadi penipuan terhadap bangunan-bangunan bersejarah. Dan pariwisata adalah narasi. Ya. Kalau narasi sudah salah, habis. Nah, ini yang harus dibereskan. Potensinya Jakarta untuk membangkitkan pariwisata besar sekali. Baik. Besar sekali. Nah, inilah harus kita lihat. Di samping terus pariwisata, Baik. nggak usah ditumpangi oleh, kan kita lagi bicara maksiat nih. Saya belum masuk ke maksiat. Jangan ditumpangi oleh maksiat. Dan banyak sekali. Meskipun itu seringkali bagian dari pariwisata ya. Itu bukan turis yang datang, bukan turis berdoku. Turis-turis yang ada dokunya, ya kan? Dia kagak ada urusan dengan seks. Ya kan, dia kan bawa pasangan. Budaya, kan, sejarah. Dia kebanyakan sejarah, ya kan? Dia bukan turis katakanlah ya kismin ya. Dia ada fulusnya, ada duitnya. Nah, itu yang kita bangun. Jadi bagaimanapun juga Rahma, ini Indonesia itu besar sekali, bisa potensial. Apalagi kalau dibereskan ya, maksiat kagak ada ya. Kalau paksiat sih lain ya, apalagi wasiat, ya kan? Wasiat kan lain. Maksiat diberesin, ya kan? Orang banyak yang senang. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi ya pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.